Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Regina Utami, NPM 0651152886. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Insentif kepada Karyawan Kontrak menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pengelolaan data karyawan penerimaan bonus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor belum dilakukan secara efisien. Sistem belum terintegrasi sehingga memerlukan waktu lama untuk mengambil keputusan dalam menentukan karyawan yang layak menerima bonus. Sistem pendukung keputusan ini akan membantu perusahaan menganalisa karyawan manakah yang memiliki prioritas untuk mendapatkan bonus berdasarkan dengan kinerja dan produktivitasnya. Metode Mora merupakan metode yang banyak diaplikasikan dalam beberapa bidang, seperti bidang manajemen, bangunan, kontraktor, desain jalan, dan ekonomi. Metode ini mudah dipahami dan fleksibel dalam memisahkan objek hingga evaluasi kriteria bobot keputusan memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dan kriteria yang bertentangan, yaitu kriteria yang bernilai menguntungkan dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, metode ini sangat mudah dipahami dan cocok diterapkan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dapat memutuskan calon karyawan kontrak yang layak menerima insentif secara efektif dan efisien. Yang lalu selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah data calon karyawan kontrak berdasarkan data 2020. Yang kedua adalah metode yang digunakan, yaitu metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis, atau bisa kita sebut dengan metode Mora. Yang ketiga adalah software yang dipakai untuk implementasi, yaitu adalah PHP dan JavaScript. Yang keempat, implementasi dan penerapan metode Mora ini dibuat berbasis web, jadi dapat diakses melalui browser di komputer maupun browser di telepon genggam dengan menggunakan domain localhost. Yang selanjutnya adalah ada manfaat penelitian. Dinas PUPR Kabupaten Bogor dapat menentukan insentif untuk karyawan kontrak secara tepat sasaran. Yang kedua adalah dapat meminimalisir pengeluaran budget insentif sesuai kinerja karyawan. Lalu yang ketiga adalah dapat memantau kinerja karyawan kontrak melalui aplikasi web. Yang keempat adalah penulis dapat mempelajari tentang analisis dan riset untuk sebuah sistem SDM pada lingkungan perkantoran. Yang kelima adalah penulis dapat mempelajari algoritma Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis yang diterapkan dalam dunia nyata. Yang keenam, penulis dapat memahami dan mempelajari logika dan pemrograman lebih dalam. Selanjutnya adalah metode penelitian SDLC. Yang pertama adalah STAR, perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, uji coba, dan validasi. Validasi di sini terbagi menjadi dua. Bila iya, lanjut ke penggunaan dan selesai. Bila tidak, balik lagi ke perancangan. Lalu selanjutnya adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan mulai dari mengambil data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor, kemudian memilih metode yang cocok untuk penelitian, yaitu metode Mora. Selanjutnya adalah tahap analisis. Tahap analisis ini dilakukan untuk mempermudah melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap analisis ini akan dijelaskan diawali dengan pengambilan data pada absen karyawan kontrak di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Kemudian diolah dengan melakukan normalisasi data dengan kriteria yang sudah ditentukan dan dihitung optimasi setiap data, lalu lakukan perankingan.
Yang selanjutnya adalah tabel kriteria. Kode kriteria di sini saya menggunakan K1, K2, K3, K4, dan K5. Kriterianya tersendiri ada 5, yaitu pertama mutu kerja, tanggung jawab, inisiatif, kejujuran, dan absensi. Selanjutnya adalah tabel kriteria juga. Berikut ada nilai mutu kerja dan predikat. Di mutu kerja ini saya memberikan nilai 80-100, yaitu dengan predikat A. Lalu 50-79 dengan predikat B, lalu 0-49 dengan predikat C. Berikut pun sama dengan nilai dengan tabel kriteria tanggung jawab, inisiatif, kejujuran, dan absensi. Lalu selanjutnya ada data karyawan. Berikut seperti yang dapat dilihat adalah data karyawan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Lalu selanjutnya adalah data matriks keputusan. Lalu selanjutnya di sini ada data normalisasi matriks yang dapat dihitung dengan rumus X kali kolom 1 baris 1 sama dengan X dibagi akar X kolom 1 baris 1 kuadrat ditambah X kolom 2 baris 1 kuadrat ditambah X dan selanjutnya. Lalu di sini ada nilai optimasi Mora, perhitungan nilai optimasi dari hasil data normalisasi matriks ditambahkan, dan ini hasil perankingannya, perankingan dari hasil data karyawan kontrak. Lalu selanjutnya adalah tahap perancangan. Tahap perancangan merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis, di mana dalam tahap ini disajikan desain dari aplikasi seperti perancangan antarmuka dan perancangan database yang akan diterapkan ke dalam sistem pendukung keputusan pemberian insentif kepada karyawan kontrak yang akan dibuat. Tahap implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap transformasi dari yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah sistem berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP yang dibuat menggunakan software Visual Studio Code dan menggunakan database MySQL yang dibuat menggunakan software XAMPP. Lalu berikutnya tahap uji coba. Pertama adalah uji struktural. Uji struktural adalah pengujian untuk mengetahui setiap struktur forum yang dibuat dapat dijalankan dan ditampilkan dengan baik sesuai rancangan. Yang kedua ada uji coba. Tahap uji coba ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah sistem fungsi tombol untuk dilakukan eksekusi program sudah sesuai dengan sistem yang dibuat. Lalu selanjutnya ada uji validasi. Uji validasi adalah tahapan analisis mengenai keakuratan input dan output data yang dimasukkan sesuai dengan fungsi awal rancangan. Lalu selanjutnya adalah tahap penggunaan. Tahap penggunaan dilakukan ketika tahap uji coba sudah berhasil. Di tahap ini, aplikasi web untuk menentukan pemberian insentif di Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah siap digunakan sesuai dengan tahap-tahap yang dijalankan sebelumnya. Berikut presentasi seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.